Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Lebih Syarif SSI dalam seri video pembelajaran pembahasan soal kompetisi sains madrasah tahun 2022 tingkat kota, mata pelajaran IPA terintegrasi. Soal kajian nomor 6 dan soal nomor 7. Silakan disimak dan dipahami video pembelajarannya. Soal nomor 6. Aminah melakukan observasi terhadap organisme autotrof akuatik dengan menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali. Organisme tersebut memiliki struktur sel yang terbungkus dan berdinding tebal, non-motil, dan menyimpan cadangan makanan yang ditunjukkan pada label X. Gambarnya diterakan sebagai berikut. Nah, pada label X, struktur yang dimaksudkan label X adalah ini. Nah, struktur yang ditunjukkan pada label X adalah A. Akinet, B. Heterosis, C. Sel vegetatif, D. Mucilage. Nah, soal ini bisa kita bahas. Pertama, Ananda perlu pahami pengertian dari organisme autotrof akuatik adalah organisme perairan yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti cahaya matahari. Nah, contoh organisme ini alga atau ganggang hijau biru dan cyanobacteria. Nah, organisme ini memiliki struktur sel dengan ciri-ciri khasnya. Kita bahas, kita ambil contoh organisme autotrof akuatik. Dalam soal ini cyanobacteria. Nah, cyanobacteria multiseluler, dia mempunyai sel-sel dengan struktur khusus dan fungsi khusus. Sel-sel tersebut dapat berupa akinet, heterokista atau yang disebut dengan istilah heterosis, dan biosit. Nah, masing-masing sel ini memiliki ciri-ciri struktur selnya. Kita bahas. Untuk heterosis sebagai salah satu struktur sel yang dimiliki oleh cyanobacteria sebagai salah satu contoh organisme autotrof akuatik. Nah, ciri untuk struktur sel heterosis yaitu sel berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya. Kemudian berdinding tebal dengan isi yang jernih dan mengandung enzim nitrogenase. Nah, fungsi dari heterosis atau heterokista ini adalah untuk mengikat nitrogen. Jadi heterosis bukan struktur sel yang ditunjukkan oleh label X di sini. Kenapa? Karena struktur label X yang dimaksudkan di sini adalah yang perannya menyimpan cadangan makanan. Tetapi kalau heterosis, ini struktur sel dari cyanobacteria yang fungsinya untuk mengikat nitrogen. Nah, jadi bukan B. Selanjutnya, struktur sel dari cyanobacteria berikutnya adalah akinet. Nah, akinet ini memiliki ciri sel berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya pada cyanobacteria, berfungsi menyimpan cadangan makanan, berdinding tebal dan mengandung endospora. Jadi jawabannya adalah A. Nah, cuman kalian perlu pahami juga, kan ada option C dan D, sel vegetatif, mucilage. Nah, ini kalian perlu pahami juga. Yang dimaksud dengan mucilage. Nah, mucilage ini juga bagian dari struktur zat. Kalau mucilage
ini berupa zat perekat kental yang diproduksi oleh hampir semua tanaman dan beberapa mikroorganisme. Contohnya protista. Jadi mucilage ini struktur sel dari protista contohnya. Dan dia berperan digunakan oleh protista untuk pergerakannya. Jadi mucilage ini contohnya yang dimiliki struktur sel oleh protista, yang perannya adalah untuk menggunakannya untuk pergerakan. Nah, kalau untuk istilah sel vegetatif, ini setiap sel tubuh yang diproduksi dari sel-sel yang sudah ada dengan proses yang disebut reproduksi aseksual. Nah, contohnya batang dari ketela pohon ini bisa di-stek ke tanah dan kemudian menjadi individu baru. Ini maksud dari sel vegetatif itu. Atau contoh lainnya dari perkembangan reproduksi aseksual, misalkan bawang berkembang dia dengan cara umbi lapisnya. Jadi pada prinsipnya sel-sel vegetatif ini setiap sel tubuh yang diproduksi dari sel-sel yang sudah ada, yang sebelumnya dengan proses yang disebut reproduksi aseksual. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah A. Akinet. Ini merupakan sel pada cyanobacteria sebagai salah satu contoh organisme autotrof akuatik dengan ciri-ciri struktur sel yang terbungkus dan berdinding tebal, non-motil, dan menyimpan cadangan makanan. Ciri dari struktur sel yang ditunjukkan pada gambar oleh label X tadi. Soal nomor 7. Wanita balik yang tidak diperbolehkan berpuasa, sholat, dan memegang mushaf atau Al-Quran, secara fisiologis kondisi tubuhnya mengalami titik-titik. Nah, soal nomor 7 ini menggambarkan wanita yang sedang haid atau menstruasi. Jadi kalian harus pahami dulu fisiologis kondisi tubuh wanita yang mengalami atau menjalani proses haid untuk menjawab soal nomor 7 ini. Baik, kita bahas. Untuk Anda ketahui, proses menstruasi adalah luluhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Nah, untuk Anda ketahui, proses menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase. Pertama, fase menstruasi. 2, fase folikular atau praovulasi. 3, fase ovulasi. 4, fase luteal atau pramenstruasi. Nah, proses menstruasi ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. 1, hormon follicle stimulating hormone yang disingkat FSH. Fungsinya menstimulasi pematangan folikel di ovarium. 2, hormon estrogen. Ini menstimulasi penebalan endometrium serta mendorong perkembangan sekunder pada wanita. 3, hormon luteinizing hormone atau LH. Perannya menstimulasi ovulasi. 4, hormon progesteron. Fungsinya mempertahankan penebalan dinding endometrium. Nah, baiklah, untuk lebih memahami, kita ilustrasikan
bagaimana 4 fase dalam siklus menstruasi ini berlangsung dan bagaimana peran dari setiap hormon-hormon ini di dalam siklus tersebut. Kita awali dengan gambar yang ilustrasi dari siklus menstruasi. Jadi di sini pada gambar ini digambarkan ada 4 fase dalam siklus menstruasi. Ada yang pertama tadi proses menstruasi. Nah ini tahap menstruasi atau fase menstruasi. Kemudian fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, kita jabarkan siklus menstruasi ini pada fase menstruasi. Di sini, ini fase menstruasi. Ini fase menstruasi. Fase menstruasi. Nah, ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium tidak dibuahi sel sperma. Jadi, sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Kadar estrogen dan progesteron turun dalam fase ini. Nah, lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan. Akhirnya lapisan rahim ini luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut menstruasi. Jadi ini proses fase menstruasi dalam siklus menstruasi. Diawali dengan fase menstruasi. Nah, pada fase yang kedua, selanjutnya akan diteruskan ke fase yang kedua, yaitu fase folikuler. Ini fase folikuler. Fase folikuler yang diistilahkan dengan fase praovulasi. Nah, pada fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi. Pada hari pertama, kalian haid atau menstruasi, sehingga hormon perangsang folikel, folikel ini yang diistilahkan dengan sel telur. Jadi, hormon perangsang folikel yang dikenal dengan FSH pada fase ini akan meningkat. Di pada fase folikuler, hormon FSH itu akan meningkat. Nih FSH meningkat dia pada fase ini. Meningkat hormon FSH yang perannya perangsang folikel atau sel telur. Sehingga ketika hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat, kondisi ini dimulai ketika hipotalamus yang ada di otak ini akan mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan akan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotrofin yang disingkat dengan GnRH. Nah, hormon inilah yang akan mendorong pelepasan hormon LH, luteum hormon, dan hormon FSH, hormon follicle stimulating hormone. Nah, folikel yang matang kemudian akan memicu lonjakan estrogen. Jadi pada fase ini juga ada lonjakan estrogen yang sehingga menimbulkan lapisan rahim sebagai persiapan kehamilan. Ini yang terjadi pada fase folikuler dalam siklus menstruasi atau fase praovulasi. Diteruskan ke fase ovulasi. Nah, ini fase ovulasi. Fase ovulasi. Nah, di sini pada fase ini meningkatnya kadar hormon estrogen. Jadi
kadar hormon estrogen pada fase ini meningkat. Jadi selama fase folikel memicu pelepasan hormon lutein atau LH. Jadi juga akan memicu pelepasan hormon LH pada fase ovulasi, sehingga peningkatan kadar hormon LH, luteinizing hormon, ini yang kemudian merangsang terjadinya ovulasi. Artinya sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Nah, adapun ovulasi biasanya terjadi ini di pertengahan siklus, yaitu pada hari ke-14 dari siklus menstruasi 28 hari. Nah, sel telur yang dilepas pada proses ovulasi kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi sperma. Ini pada proses ovulasi. Dilepaskannya sel telur yang sudah matang oleh ovarium dan disertai peningkatan kadar luteinizing hormon pada fase ini. Nah, kemudian terakhir fase luteal atau istilahnya pramenstruasi. Pada fase luteal, saat folikel atau sel telur, jadi maksudnya folikel ini kantung sel telur, dan kantung ini melepaskan telurnya. Nah, bentuknya berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini melepas hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, peningkatan hormon pada fase keempat ini, peningkatan hormon progesteron dan hormon estrogen, ini akan berfungsi menjaga lapisan rahim tetap menebal. Dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Seandainya jika positif hamil, tubuh akan menghasilkan human chorionic gonadotropin yang disingkat dengan HCG. Hormon ini yang terdeteksi dalam tes urin kehamilan untuk dinyatakan positif hamil. Nah, jadi inilah yang terjadi dalam siklus menstruasi. Dan kondisi fisiologis inilah yang ada pada wanita yang sedang haid yang dimaksudkan di dalam soal tadi. Jadi dapat kita simpulkan jawaban dari soal ini. Kembali ke soal tadi yang ditanyakan, kondisi tubuh, maksudnya ada kondisi tubuh dari wanita yang sedang haid ini akan mengalami, jawabannya adalah D, yaitu kondisi fisiologisnya adalah meningkatnya hormon FSH dan LH serta enzim plasmin cairan di uterus untuk memecah gumpalan darah. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah Ananda, pada kesempatan ini itulah pembahasan dari soal nomor 6 dan nomor 7. Semoga Ananda dapat memahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.